Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafada Safitri dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 0498131763. Saya akan melakukan praktikum tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, baik, langsung saja kita ke soal tugas 2. Untuk folder JS-nya diberikan data bahan ajar JS ini. Sudah saya download tadi, bisa dibuka di sini. Nah, ini isinya. Ada data bahan ajar dan untuk simulasi ini tracking DO. Sekarang kita buka soalnya dulu. Ini soalnya Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai domain data yang akan ditampilkan bersama dengan tugas praktik ini. Nah, kita diperintahkan untuk membuat 2 halaman website, yaitu yang pertama ada halaman stok bahan ajar, dan yang kedua untuk halaman tracking delivery order atau DO. Nah, pada halaman, pertama kita buat foldernya dulu. Ini saya sudah membuat foldernya ini. Nah, ya foldernya tadi berisi file HTML-nya itu ada index HTML, stock HTML, dan tracking HTML. Nah, terus untuk file CSS-nya ini dibuat folder, kemudian di dalamnya ada style CSS, dan untuk folder JS-nya, nah ini saya buatnya ada data bahan ajar JS itu yang domain datanya yang keseluruhannya, terus ada stock app.js dan tracking app.js. Nah, saya juga menambahkan file img ini untuk logo UT-nya untuk ditampilkan di beranda nanti. Nah, kemudian setelah itu kemudian kita masukkan data-datanya ke Visual Studio Code. Nah, halaman ini di halaman yang pertama di stok bahan ajar itu menampilkan daftar stok bahan ajar ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, itu bisa menggunakan tabel, list, atau list bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman masih Nah, daftar stok bahan ajar yang ditampilkan itu ada kode mata kuliah atau nama mata kuliahnya, yaitu ada kode dan judul, kemudian ada kategori mata kuliahnya. Kategorinya misalkan nanti ada mata kuliah berpraktik, mata kuliah wajib, atau mata kuliah pilihan. Nah, kemudian ada UT daerahnya atau UPBJJ, kemudian ada lokasi raknya, jumlah stok bahan ajar atau QT. Kemudian ada jumlah stok safety bahan ajar, safety, terus ada statusnya, ada catatannya juga. Nah, terus ada fitur untuk mengedit stok bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Nah, di bagian ini kita langsung saja buka halaman stok bahan ajarnya. Sebenarnya saya sudah membuatnya. Nah, ini yang pertama ada di index HTML ini. Nah, ini untuk halaman ini yang index HTML. Di sini ada stok HTML. Dan ini data bahan ajar JS-nya. Di sini ada yang berisi UPBJJ list, kategori list, terus ada pengiriman listnya, ada kode. Misalkan ini ekspedisinya pakai yang regular atau express. Nah, terus kalau regular itu 3-5 hari dan express itu 1-2 hari, terus diberikan data paket bahan ajar untuk tracking DO juga. Nah, ini ada paketnya, ada paket IPS dasar dan paket IPA dasar. Kemudian diberikan juga data stok bahan ajar dan data simulasi data tracking awal. Ini ada satu aja ya. Nah, terus kemudian di sini ada stok app.js. Ini, terus ada tracking app.js, terus ada style CSS, dan ini tadi di folder img yang sudah saya tambahkan itu logo UT-nya, logo universitas terbukanya. Nah, di sini. Terus ada ini filter stok berdasarkan UT daerah terdiri dari seluruh dari UT daerah dan daftar setiap UT daerah, terus ada kategori mata kuliahnya, terus ada filter yang hanya menampilkan jumlah stok kita, yaitu dari jumlah yang kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terus ada terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat di-set ulang atau di-reset. Nah, nanti ada pilihan untuk meresetnya. Terus diterapkan juga fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan memunculkan filter UT kategori. Nah, jadi nanti untuk kalau misalkan mau memilih kategori mata kuliah, maka kita harus memilih dulu UT daerahnya. Kalau kita nggak milih UT daerahnya dulu, maka kategori mata kuliah tidak bisa dipilih. Terus ada menampilkan status dari stok bahan ajar, misalkan ada status aman dengan simbolnya misalkan warna hijau, terus ada status menipis dengan simbol warna oranye, dan status kosong dengan pesan bahaya yang berwarna merah. Terus terdapat juga fitur menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap field. Nah, untuk halaman yang kedua itu ada tracking delivery order, itu yang halaman keduanya. Nah, ini kan halaman pertama itu ada indeks nih. Nah, terus halaman keduanya ada tracking HTML di sini untuk tracking bahan ajar, dan terus ada stok HTML juga di sini. Tuh ini semuanya saling berhubungan ya, saling terkait. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, di halaman yang kedua ini halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar mirip seperti tugas praktik 1, tapi di sini perlu menerapkan framework Vue.js. Nah, terus di fitur-fiturnya itu ada fitur untuk input delivery order baru. Nah, yang perlu diisi untuk menginput data DO baru itu ada nomor DO-nya. Nah, untuk nomor DO-nya itu
nanti ke isi otomatis ya, kalau kita udah ngisi NIM, nama, ekspedisi, dan paket bahan ajar, tanggal kirim, dan total harganya. Karena untuk nomor DO-nya itu diisi dari DO-nya tahun berapa, terus sequence number-nya juga. Nah, nanti NIM, nama, ekspedisi, NIM sama nama itu diisi manual. Terus kalau ekspedisi nanti dipilih, terus paket bahan ajarnya kita pilih juga sama, terus tanggal kirimnya nanti kita milih. Nah, atau bisa pakai waktu saat ini atau local time. Nah, terus total harganya nanti diambil dari array of object ya. Nah, terus struktur tugasnya ini. Nah, petunjuknya. Nah, yang ini penggunaan data binding dan direktif untuk list rendering, penggunaan fungsi menampilkan data, stage, vtext, vhtml, dan fungsi data binding seperti vbind, vmodel yang tepat sesuai dengan output yang diharapkan untuk membuat daftar. Saya sudah menerapkan data binding dan list rendering misalkan di stock HTML. Nah, untuk list rendering itu seperti v4 gitu ya. Nah, ini enggak. Nah, v4 seperti ini. Nah, itu dipakai di kedua halamannya ya. Nah, di sini juga ada nih v4-nya. Nah, terus terus ada kita juga menampilkan data yang dalam kurung kurawal seperti ini dan vhtml juga. Ini dia. Untuk menambahkan catatan HTML. Nah, kemudian ada data bindingnya, ada model vbind dan vmodel. Nah, ini kita pakai untuk semua elemen di form input untuk mengikat nilai input secara langsung dengan data view. Contohnya seperti ada di ini. Nah, input type ini. Input type text, terus ada vmodel, new stock code, dan placeholder. Nah, ini kode MK atau nama mata kuliah atau NIM. Nah, di sini sudah diterapkan. Terus ada ini kalau ini untuk yang two way binding. Terus kalau untuk yang one way binding itu digunakan untuk mengikat atribut HTML dengan data view. Ini if item key tag sama dengan item safety itu mengingat kondisi if ke nilai data ya. Nah, kemudian yang ini penggunaan kondisional, fungsi kondisional seperti if, else, if, dan show yang efektif dan sesuai dengan output yang diharapkan. Dan kondisional ini ada di visualisasi status dan detail di stok HTML dan tracking HTML ya. Ini di stok HTML, di status stoknya. Nah, ini status stok nada ini if, if, dan else. Terus ada di detail paket juga di tracking HTML. Nah, ini di if itu di if untuk selected paket. Nah, kemudian ada lagi penggunaan properti compute maupun metode menerapkan dengan sesuai. Nah, terus kedua jenis ini digunakan sesuai dengan peranannya masing-masing ya. Nah, seperti di stock app.js ini seperti di filter kategori ya yang compute. Nah, terus ada di sort. Nah, di sini juga. Terus ada kalau di tracking apps.js juga ada. Nah, ini compute ya. Nah, ada di sini. Ada ini dua-duanya ya. Nah, terus ada method juga. Method itu fungsi yang dapat dipanggil ya. Kalau di stock app.js itu ada yang ini ya, method ini kita manggil juga ya. Manggil dari kode bahan ajar. Terus ada kalau di tracking app.js itu tambah. Nah, ini tambah DO, terus ada yang bantuan juga, yang pakai bantuan yang ini, yang get paket harga, get paket nama, atau get paket isi. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga ini watchers, minimal menggunakan watcher untuk memantau perubahan data. Nah, watcher watcher ini berfungsi untuk, ini watchernya itu untuk mengecek apakah filter UT-nya sudah berubah. Nah, ini kalau ini watcher filter UT itu kalau misalnya kita mau mengubah pilihan UT daerah, watcher ini otomatis reset nilai filter kategorinya. Ya, di reset ke filter kategorinya jadi kosong. Nah, ini itu penting. Lanjut, ini tuh penting karena opsi kategori yang ada itu tergantung pada UT daerah yang dipilih. Nah, terus kalau kemudian dan ini filter habis itu, nah misalkan setiap kali checkbox menampilkan filter kosong itu stok kosongnya ditampilkan terus mau diubah itu. Nah, watcher ini mencatat status barunya ke konsol. Oke, nah mungkin ini saja. Kemudian kita langsung saja ya. Kita buka. Langsung kita klik yang go live di sini. Sepertinya ketutupan muka saya. Oke. Nah, ini tampilan berandanya. Ini saya membuatnya sederhana aja ya. Ada sistem informasi stok dan DO bahan ajar UT. Terus ada stok bahan ajar dan tracking DO. Dan stok bahan ajarnya ini ketika kita buka, nah ini ada filternya, filter UT daerahnya. Misalkan ini filter UT daerahnya kita pilihnya Jakarta. Nah, maka kategorinya itu yang dipilih adalah ada mata kuliah wajib saja. Nah, filter statusnya, sebelumnya di semua UT daerah dan semua kategori ini kita riset aja ya. Nah, ini ada data-data yang ada di data bahan ajar tadi ya. Ada biologi umum, terus dasar sosiologi, pengantar akuntansi, dan pengantar manajemen. Nah, kemudian kalau misalnya kita pilihnya Jakarta, nah itu kalau Jakarta itu adanya cuma mata kuliah wajib aja ya. Nah ini muncul nih ada yang statusnya menipis dan ada yang statusnya aman. Terus ada catatannya juga, ada aksinya juga. Ini kita bisa edit kayaknya. Misalkan kan sekarang 7 nih, sekarang coba kita ganti jadi 10. Oke. Nah, terus kalau misalkan yang ini awalnya 28, coba misalkan kita jadi 10 juga.
Nah, statusnya juga berubah jadi menipis ya. Kita ganti lagi 28 aja. Nah, jadi aman lagi. Nah, kemudian di sini juga ada fitur untuk menambah bahan ajar barunya. Nah, contohnya kalau kode mata kuliahnya misalkan klik ke stok, tambahkan stok baru. Nah, coba kita ganti dari Padang. Nah, ada ya. Nah, stoknya aman. Stoknya statusnya aman. Kemudian ini coba kita reset dulu. Masih ada, coba kita tambahkan lagi. Mohon maaf sebelumnya tadi saya sudah menambahkan ini untuk mata kuliah MKWN 4110 Pancasila, mata kuliah dengan kategori mata kuliah pilihan, terus utedaranya Denpasar, lokasinya R2D1, terus stoknya 35, settingnya 0, harga satuannya 45.000, statusnya aman ya karena stok masih banyak. Terus catatannya ini misalkan segera reorder aja. Nah, terus misalkan coba kita tambahkan yang lain. Nah, ini menipis ya. Ini statusnya menipis. Oke, mungkin ini saja untuk yang halaman pertama. Nah, sekarang coba kita pakai filternya ya. Coba kita pakai Jakarta. Nah, Jakarta itu kategorinya mata kuliah wajibnya, mata kuliah wajib. Nah, terus kemudian kalau kita menampilkan yang stok manipis saja, nah ini yang berarti yang ini aja. Terus kalau misalkan mau yang stok kosong, nggak ada karena ini nggak ada yang stoknya kosong, semuanya ada stoknya walaupun ada yang adanya yang manipis. Nah, terus kalau misalkan mau kembali ini kita reset aja, reset filter. Terus kemudian ada misalkan UT Surabaya. Nah, UT Surabaya itu cuma ada satu modul aja ya atau buku. Nah, terus ini kategorinya praktikum. Kemudian ada yang Makassar. Yang Makassar itu ada dua ya. Ada mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib. Nah, kategorinya kita tinggal pilih. Misalkan kalau mau muncul yang mata kuliah pilihan aja tinggal klik ini, atau mau mata kuliah wajib aja tinggal yang ini. Terus misalkan kalau semua kategori, nah dua-duanya muncul, terus misalkan tampilin yang stoknya menipis. Nah, karena dua-duanya menipis maka ditampilkan semua, atau misalkan yang ini menampilkan stok kosong karena nggak ada jadinya kosong. Nah, kita reset lagi, kemudian ada yang Makassar udah Padang. Nah, yang Padang kan ada mata kuliahnya cuma ada satu aja ya. Ini stoknya sama settingnya aman, dua-duanya sama jadi aman ya, masih banyak. Nah, kategorinya hanya ada satu yaitu yang praktikum. Nah, misalkan kita mau tampilkan stok yang menipis, nggak ada karena ini stoknya aman, jadi pas dipencet ini jadi tipis, nipis, jadi nggak ada, jadi kosong. Nah, kemudian ada yang Denpasar. Nah, yang Denpasar itu ada satu aja mata kuliah Pancasila, sama seperti yang tadi ya. Kalau modelnya tinggal ini, di sini, atau ini. Nah, kalau sudah kita reset. Nah, sekarang kita ke halaman yang kedua yaitu halaman tracking delivery order atau tracking DO bahan ajar. Nah, ini untuk input delivery order baru, yaitu ada nomor DO, terus ada ekspedisinya apa, nomor DO-nya itu nanti keisi otomatis ya. Nah, kalau yang ini NIM dan nama mahasiswa kita isi manual. Nah, terus ekspedisi kita tinggal pilih aja, ada yang reguler, ada yang express. Terus paket bahan ajarnya ada yang IPS dasar atau IPA. Atau IPA dasar, terus tanggal kirimnya kita bisa pakai tanggal hari ini, karena hari tanggal 5 November, jadi ini pakai yang hari ini. Nah, nanti tinggal klik tambah, terus ada juga yang cari delivery order. Nah, terus ini ada daftar delivery order juga, karena di data bahan ajarnya ini cuma ada ini ya, cuma ada datanya Rina. Jadi di sini juga yang ditampilkan cuma datanya Rina aja. Nah, misalkan kita mau input delivery order barunya, nah ini ya. Kita ganti juga ya, misalkan 12/07 tahun 2025. Nah, ini kita bisa tambah. Oke. Nah, nanti muncul di sini ya. Coba kita tambahkan lagi. Nah, mungkin segini dulu aja ya. Tadi ditambahin Armada, Samudra, Jelita, sama Yunita jadi 1, 2, 3, 4. Ada 5 datanya ya. Coba sekarang kita cari berdasarkan nomor DO, NIM, atau nama mahasiswa. Coba kita coba untuk yang nama dulu ya, pakai Armada misalkan. Nah, ini langsung muncul ya. Coba kalau misalkan kita munculin yang nggak ada, misalkan Gita. Nah, Gita kan nggak ada, jadi ini nggak ada yang muncul ya. Terus misalkan tadi Rina ya. Rina ada, kalau Rina. Terus misalkan Gutawa nggak ada, terus tadi ada Samudra ya. Nah, Samudra ada, terus Yura Yunita. Nah, terus kalau misalkan kita yang mirip-mirip ya, ini kan mirip-mirip ya, Lani, ini sama, harusnya diganti. Nah, coba kita cari. Nah, ada dua yang nongol, kali ini sama persis ya, yang beda cuma namanya aja. Nama Lani aja. Oke. Sekarang kita coba lagi ya. Ini kan nomor DO-nya ada DO 2005, 05, ini dari tergantung dibuatnya kapan ya. Coba kita cari yang tidak ada. DO
Ini DO 2026 008 nggak ada, tidak nongol karena ini nggak muncul karena belum ada. Sekarang jadi kita coba tambahkan ya. Kita tambah dulu. Oke. Sekarang di sini udah nongol ya gambarnya. Oke. Nah, coba kita cek lagi. Nah, di berandanya, ini stoknya. Kalau kita keluar nanti ininya balik lagi ya seperti tadi karena kan nggak disimpan di database ya. Jadi seperti itu. Nah, kita coba sekali lagi filter utilitarnya. Tadi Padang nggak ada, udah reset lagi. Kita tambahin dulu, coba ya. Oke, nah ini bukunya datanya udah banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Ada 10 buku dengan berbagai status dan catatan juga stok dan safety-nya. Coba kita filterin dulu ya yang Jakarta. Nah, yang Jakarta itu ada 3 ya, 3 dari 10. 3 dari 10, nah untuk kategorinya itu semuanya ada 2 kategori. Nah, kita coba yang praktikum. Yang praktikum itu aman ya, bukunya baru dikirim datanya. Nah, terus kemudian kalau ada yang mata kuliah wajibnya ada 2, terus kita yang mau menampilkan yang stok kosong nggak ada. Nah, terus ada ini, tampilkan stok nipis, kita lihat lagi, terus ada yang dari Surabaya, misalkan dari Surabaya ada 2 ya, semuanya kategori statusnya itu aman dan praktikum. Praktikum ini, terus ini ada karena dua-duanya itu aman ya. Nah, ini di uncheck. Nah, kemudian ada Makassar ada 1 buku aja, stok nipis prioritaskan order ada harganya 55.000, safety-nya 8, stoknya 2. Terus lokasi raknya R2C1, ke daerahnya Makassar, kategorinya mata kuliah pilihan, mata kuliahnya dasar fisiologi. Nah, terus sekarang kita riset lagi, terus ada tadi baru Makassar ya, sekarang ke Padang. Padang ada 3, yang 2 kosong, yang 1 nipis. Terus ada 1 lagi, ada Denpasar ada 1 aja, yang ada 1 dan kosong. Oke. Nah, tadi sudah mencoba untuk daftar stok bahan ajar dengan mencoba mencarinya dan juga untuk menambah data bahan ajar yang barunya. Itu sudah coba tracking DO juga tadi. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya lakukan untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi dan bimbingannya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web dari saya, Syifa Dosa Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi dan bimbingannya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.